Hai, halo, assalamualaikum, salam, balik lagi. Ya, bareng Restu dan Uput. Hai. Hai, Restu dan Uput. Kita lagi di mana nih? Curug Cipamingkis. Curug Cipamingkis di Cipanasnya. Masuknya Bukan. ke Apa tuh? ini, Masuknya di mana? Bogor. Bogor. Oh, Bogor, Iya, masuknya Sukamakmur. Bogor, Sukamakmur. Ya, kali ini kita mau ini sih jawab pertanyaan yang kemarin yang udah kalian kirim lewat DM. Nah, hari ini kita mau jawab pertanyaannya. Ya itu DM yang masuk tuh banyak sampai Biasa. aduh ribuan. Cuman maaf ya gak bisa kita jawab semuanya karena waktu juga. Ini juga kan pada sibuk. Mungkin kalau emang ini request next lagi ya Nah, bisa. bisa gampang. Ini gimana kabarnya nih kalian? Kalau untuk kabar, alhamdulillah. Alhamdulillah baiknya. Gimana? Biasa istimewa. Ya udah kita sambil jawab pertanyaan, sambil ngobrol, kita sambil jalan-jalan Boleh, gimana ya? boleh. Ya boleh. Yuk, Let's go. cekidot. Menanggapi pertanyaan dari kalian, tapi sebelumnya kita kan lagi di Curug Cipamingkis nih, sekilas tentang Curug Cipamingkis. Ini tuh gimana Curug Cipamingkis teh? Gimana? Usaha keluarga apa gimana? Enggak, Cipamingkis itu punya perhutani. Perhutani. Dari pemerintah langsung bekerja sama dengan LMDH, LMDH. LMDH itu seperti apa singkatannya itu? Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Ya, jadi dipimpinnya oleh Kebetulan Bapak dipimpinnya oleh Bapak. Uput. Jadi yang punya ini tuh perhutani. Iya, Perhutani bekerja sama. dengan LMDH. Emang Iya. kayak wisata Curug Ciherang sama yang lain juga kan emang dikoordinatnya sama LMDH. Nah, cuman Bapak lebih fokusnya di sini gitu. Oh, gitu. Sebenarnya kalau dibilang investor bisa jadi juga sih, soalnya kan yang ngebangun dan lain-lain oleh Bapak juga langsung gitu. Jadi bisa dibilang investor, cuma dalam bentuk investornya mungkin organisasi gitu. Cuma organisasi itu tetap juga dipimpin oleh Bapak juga. Udah berapa lama nih? Sampai sekarang? Diresmikannya itu dari tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Lumayan ya. Lumayan. Sama. Wow. Ini Enak tuh. yang saya dapat informasi dari beliau bahwa luas tanah yang bekerja sama-sama pihak perhutani itu sekitar berapa yang kemarin bilang? 16 hektar. 16 hektar. Ya, jadi panjang ke belakang. Di sini ada curugnya juga, cuma ini sekelas fasilitas umum yang tersedia gitu. Ada tempat camp juga di sini. Camp bisa ya, arena campground, ada curug, ada kolam renang khusus villa. untuk anak kecil dan untuk dewasa juga ada. Literally parah. Nah, itu rekomendasi sih buat kalian Ya, yang buat mau kalian ini. yang mau di sini. Langsung aja. Kita langsung ke pertanyaan aja gimana nih? Langsung ke Boleh. pertanyaan Ya, pertama. Ini di filter dari 7.500 pertanyaan ya. Kita filter jadi beberapa, soalnya durasinya nggak lama. Pertanyaan pertama itu tips langgeng kalian gimana sih? Waduh, langsung ke ini ya. Iya, Langsung ke tentang percintaan ini. Kita soalnya banyak rata-rata pertanyaannya tuh ke situ. Tips langgeng. Iya, tips langgeng katanya.
pertanyaan pertama tuh tips langgeng kalian gimana sih? Nah, sebelum ke jawabannya mau tanya dulu nih, udah berapa lama nih hubungan? Hubungan udah hampir 5 tahun lebih ya. Wow, 5 tahun lebih boy. April ini 6 tahun. April depan. April 2021. 2021. Ya, Lulus SD. sekitar 6 bulan 6 bulan lagi. 6 bulan itu dari kelas 2 kelas 1 kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 semester awal. Kelas 1 Kelas dua semester semester akhir sih. Kelas 1 semester akhir kalau nggak salah ya. Pokoknya ya dikurangin aja lah. Kelas 1 semester Sekarang- akhir. 1 SMA kalau nggak salah. Nah, kelas 1 Ini SMA. kisah pertemuannya gimana sih kalau boleh tahu? Anjay. Aja. Gue boleh bilang anjay. Kalau untuk kisah Singkatnya aja sih. ini perspektif dari saya dulu ya. Nah ya. Perspektif dari saya perkenalan mungkin dulu itu saya mondok ya di salah satu pondok pesantren terbesar di Cianjur. Ya. Anjay. Iya. Iya betul. Di pondok pesantren tersebut saya menimba ilmu. Waktu itu kejadiannya gini sih, singkat ceritanya. Saya kan lagi di kobong lah di kamar. Biasa cowok pada ya rariwe. Stalking gitu. Rariwe jadi kan ada saudara ya, punya saudara. Kan Punya dulu, saudara. Iya, sering ke Ada- asrama cowok ya gitu. pernah Oh, ke gitu. asrama cowok. Ada saudara Uput. Ya, saudara Anandang gitu. Nah, mungkin Teh Uput mau ke saudaranya, cuma mungkin karena cowok-cowok biasalah gitu ya. Rariwe. Rariwe. Oh Cina- iya, jadi, ada tite langsung Ya. gitu. Jadi Cina bilangnya teh, Cina gelis dulur nasi danang Cina gitu. Oh. Ada enjoy we da teu ngeuhnya, santai da teu kenal deui. Set teh, tah waktu harita teh. Waktu harita teh gini, ada cerdas cermat, Cerdas cermat. ada lomba cerdas cermat. Pertamanya cowok-cowok doang di masjid tuh. Ya semua kelas diiniin. Nah, kebetulan yang lolos 2 besar kalau nggak salah apa 3 besar dari SMA SMK diambil ke adu sama cewek di aula. Nah, pertamanya ya kelas saya IPS 2 lolos tuh, yang saya siapa lupa, teman saya berdua, si Haikal kalau nggak salah sama si Pani, bertiga tuh dari kelas saya lolos ke cewek ngadu sama cewek. Biasa di aula pan. Di aula, aduh. Lain hari di cowok set rada jago ngajawab teh. Pas di cewek mah hina lur. Anjing. Ngedon asli. Pokoknya kabeh teh nu kajawab bingung. Pas di awewe mah. Ayo pas di lalaki meureun matak perwakilan ge meureunnya meunang. Matak perwakilan ge. Ayo pas di cowok di cewek mah jadi bingung, kabur pikiran teh. Nah, udah gitu tuh. Kelas tuh langsung duduk tuh di belakang, duduk. Ini paling depan sebenarnya dari meja. Uput peserta waktu itu. Enggak peserta. Penonton cuma paling depan. Oh, gitu. Paling rancingeus. Paling kecil. Oh, enggak kejawab Iya, pertanyaan iya, saya iya. gara-gara Uput di depan gitu. Sebenarnya nggak kenal ya, sebelumnya nggak kenal sama sekali, belum ada kontekan apa-apa. Belum kenal ya kakak. Iya, bahkan Uput mah nggak ngeh ada Kakang di sana tuh. Nah, udah gitu ada manis nih. Aduh, manis lah. Wah, di depan pokoknya cuma emang gak ngeh. Nah, udah gitu duduk tuh di belakang, langsung saya pindah duduk maksudnya di penonton. Dari penonton gitu, saya nanyain ku temen, itu siapa ya? Itu yang saudaranya yang Anandang, dia bilang gitu. Langsung ngeh, itu waktu diceritain anak-anak ya gitu. Set, libur. Siapa sih yang N? Kakak. Oh, Facebook. Oh, Facebook. Facebook. Iya, Facebook. Nah, udah coy. sekilas gitu. Nah, setelah itu langsung nge-add kan. Saling add. Eug yang pertamanya nge-add. Setelah nge-add, Konfir. sebenarnya nggak ada ini ya, di-convert tuh. Udah di-convert. Nggak lama lihat Messenger, ada yang nge-chat nih. Jadi yang pertama chat itu. Ya. Iya. Jujur. Iya. Iya. Yang awal ngechat. Kenapa ngechat? Gak selamanya harus cowok yang duluan, coy. Benar itu. Mice, Dude. Ada chat. Biasanya sepik-sepik anak alti nih. Anak ya gitu.
pertama aja Ya, teh. anak Alti ya. Udah jelas di sana ada foto-fotonya di Alti. Enggak, bercanda. Ya gitulah perspektifnya dari sana ya berlanjut dengan kirim-kirim nomor telepon, teleponan dan Hubungan, chat, sering ini PDKT berapa? PDKT 2 bulan ya? Februari 2 bulan. 2 bulanan PDKT. Setelah 2 bulan jadi 15 April 2015. Langsung Di sini. dong. Wow. Langsung dong. Di mana? Di Di mana? atas tuh di sana. Kelas 1 SMA nembak langsung cuy. Anti WA klub. Gue juga sama. Oh iya. Anjing. Itu Put gimana itu dulu pas ini? Perspektif Apa? Teh Uput. Oh, Uput mah tahu Kakang itu pas di kelas, lagi di kelas. Kan Kakang ikut protokoler ya? Iya dong. Oh, protokoler ya Iya. mah. Uput mah lihatnya di kalender. Di kalender kan ada foto-foto. Kalender Alti ini. Kalender Alti itu. Nah, ada foto protokoler. Orang-orang tuh pada ribu ini. Nah, Uput tuh nunjuk ini siapa namanya gitu. Foto bentai gitu. Ada yang tahuin. Kakang si anak IPS 2. Nah, udah gitu tuh. Udah ya dari sana teh gak kepo. Saya gitu tuh buka Facebook, lihat itu Anu Ed. lihat Ed ada nama Kakak. Kita lihat dulu ya sebelum dikonfirm, dilihat dulu. Oh bener nih ini dikonfirm langsung gitu. Terus langsung apa? Langsung apa? Langsung chat. Lihat dari kalender si curugnya nah otomatis kadinya berarti. Paling mencolok. Nah, ini tips langgeng kalian gimana sih katanya? Dari saya kalau menurut saya sih ya seperti halnya orang-orang bicarakan ya kayak yang pertama mungkin 3 hal ya yang saya ingin. Yang pertama saling percaya, jadi tidak saling cemburu, tidak saling apa, tapi saling percaya tapi tidak untuk mengecewakan. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua sabar. Itu sangat mudah diucapkan tapi kalau dijalankan itu emang benar-benar sulit. Soalnya kayak gimana ya? Namanya hubungan nggak selamanya tentang kebahagiaan, nggak selamanya tentang tentang bercanda kebahagiaan lah intinya. Kadang ada yang perbedaan seperti yang saya kemarin bilang. Kalau udah di hubungan, bukan di hubungan, kalau udah nikah misalkan contoh ya, si cewek suka kalau lagi tidur ya, si dalam satu kamar namanya udah nikah bisa tidur berdua. Si istri suka lampu nyala, suami suka lampu mati. Masalah itu aja kan bisa jadi problem yang besar kalau emang nggak ada yang sabar, nggak ada yang ngalah gitu. Makanya hal-hal kecil tersebut bisa jadi sumber titik api untuk berantem. Itu yang kedua. Mungkin kalau untuk yang ketiga yaitu naonnya ketiru. Itu yang saling melengkapi. Nah, itu mungkin yang ketiga itu bisa jadi saling melengkapi, tidak egois. Ya namanya ada juga dikit-dikit. kadang juga misalkan namanya hubungan udah lama ya, sering ada titik jenuh atau apa, tapi dipikir-pikir lagi kita mau cari yang gimana lagi. Harusnya bersyukurlah apa yang ada, jangan sampai berpikiran kita kurang puas, kita capek dengan ini. Ya bersyukur aja, emang warnanya hidup, warnanya hubungan itu emang seperti itu. Kalau emang nggak ada seperti itu nggak akan mungkin seperti inilah serunya gitu. Belum Jadi tentu harus juga kan dari dihadapin. yang lain Lebih bakal mulus, bisa, iya. gitu. Bisa secocok Iya. ini gitu kan, belum tentu. Jadi kita yang harus nyocokin ya. Amin. Gimana? Iya gitu. Ada tambahan Ada lagi nggak? Udah aja. Udah. Sepemikiran mereka. Tadi tips langgeng udah tuh, tips dari pasangan perlanggeng kita. Amin. Ada pertanyaan kedua. Ini mah rada heureuy, tapi serius. Formalina baraha loba meni awet keneh. Aduh. Mungkin formalin di dia bisa diartikan apa ya? Ya seperti tips dari cara sikap kalian berdua gitu kan, kalau ada masalah, kalau ada apa, nah gitu Ya apa? Dari Caput? Sabar. Dari Kakang sabar ya? Iya, itu aja sih. itu ya. Sabar. Cuman sabar tuh kayak gampang, cuman gimana ya? Dan ngejalinnya mah itu emang susah sih. Mana karena sayang merenya. Kalau udah yakin mah berarti Iya, gitu. Formalina sabar.
Ada. Nah, ini nih ada lagi. Pernah gak ada di titik kalian ngerasa gagal dalam hidup? Berarti bukan dalam percintaan ya? Bukan. Beda lagi temanya. Buat hari. Titik terendah, bukan titik terendah. Tadi apa? Masa gagal. Masa gagal. Bukan masa gagal sih. Yang saya pernah rasain itu waktu tidak ada rasa dipercaya oleh orang-orang yang sekeliling kita. Itu sih. Jadi waktu itu pernah ada keinginan dan tidak Dianggap sepele. Ya, dianggap sepele, tidak didukung lah, benar tidak didukung. Langsung waktu itu saya nge-grab sampai 24 jam. Bener-bener 24 jam tidur di depan di mobil di deket masjid, di pom. Itu tinggal lampiasin apa gimana? Jadi gimana ya, kayak bisa lah ngebuktiin gitu bahwa pengen ngebuktiin gitu. bahwa itu tuh harus dengan gini juga bisa kebeli lah kalau misalkan kebeli. Seperti kita terus sampai berapa hari gitu tuh. Berapa hari diam di rumah orang. Terendahnya gitu aja sih. Terus gimana ya, nggak ada kepercayaan, nggak ada support gitu aja sih kalau untuk titik terendah. Dan alhamdulillah udah bisa Dan terlewati gitu. Terlewati lah. Nah, gitu. Itu cara Uput ngedukung Kakang kalau lagi gitu gimana sih? Apa ya? Kalau dari Uput pribadi sih paling kayak doa ya pasti. Kalau dari ngedoain pasti kayak support gitu. Apa sih, nasihatin. Nasihatin gitu aja sih paling. Kalau dari pas Kakang kayak gitu, pas Kakang ada merasa gagal gitu. Nah, kayak kalau misalkan lagi ada problem nih gitu kan, Kakang aduh frustasi gitu Ya, kan. jadi Nah, kadang paling- tidak memposisikan gini ya, kalau dapat yang benar ya benar, kayak salah yang salah, walaupun itu ke diri saya ya, kalau emang salah ya nggak akan didukung. Jadi dia kayak ngasih Bantu sarannya, cari solusi juga. nih gitu tuh nggak baik loh ke orang tua tuh, misalkan contohnya tetap harusnya gini, harusnya tenang, kalau emang mau sakit atau apa silahkan, cuma jangan sampai keluar dari adab baik ke orang tua gitu. Jadi kayak oh bener, jadi ini tuh tidak menjerumuskan saya untuk hal-hal yang negatif. intinya full ngedukung lah Ya. gitunya. Support, saling support buat karir kalian di sela perbedaan kesibukan. Gimana sih kalian bisa terus saling support buat karir di sela perbedaan kesibukan? Yang pertama harus tetap bisa membagi waktu, sesibuk apapun kita tetap harus membagi waktu untuk waktu untuk keluarga, mana untuk pasangan, mana untuk karir, mana untuk ya maksudnya untuk usaha. Itu aja sih, jangan gimana ya, jangan berat sebelah lah gitu. Iya, Harus masa intinya sih seimbang. dalam waktu seminggu gak ada waktu gitu, sehari pun buat ngeluangin buat gitu. Jadi Sehari intinya mah pasti harus bisa membagi waktu, itu aja sih. Tapi tidak mengganggu hal utama kita gitu. Jadi yang mengaturnya itu yang sisi orang sibuk itu, misalkan gitu. Kayak Teoput lagi sibuk ngatur hari sibuk. Teoput kapan nih misalkan ketemu, Teoput lagi nggak sibuknya hari ini ya, berarti harus ini gitu ketemu. Mencocokkan gitu. jadwal. Mencocokkan jadwal itu aja sih. Nyuri-nyuri waktu. Iya Ya, betul, itu. nyuri waktu gitu aja. Jadi kalau kita emang jatuhnya sering ya ketemu, tapi sering ketemu itu nggak akan ada sekedar ketemu, pasti ada tujuan, misalkan kayak mau ngambil barang lah ke Bandung atau mau ke Jakarta, ada keperluan apa. Jadi kita menutup keperluan dan kewajiban kita, tapi bisa dengan ketemu gitu. Gitu aja sih. Menyelam Jadi sambil menyelam sambil minum Sambil air. menyelam sambil minum airnya. Satu loncatan dua tiga pulau terlewati ya. Ya. Nah, gitu tuh rahasia seorang Uput Restu. Nih ada yang minta kasih satu kata motivasi katanya. Ini Dari jago masing-masing banget, aja Mas. gimana? Ngasih. Enggak. Ngasih. Enggak mau gitu. Diwakilkan. Enggak lah. Motivasi sebenarnya saya juga masih membutuhkan motivasi ya. Satu Cuma kata. Satu kata. Semangat, udah itu Nah aja. itu, ha? Boleh gitu. Udah itu Ya. aja. Ini pertanyaannya kasih satu kata motivasi. Satu kata. Kalau untuk satu aja. kata ya mungkin nggak bisa jadi motivasi ya, maksudnya jadi untuk ini aja. Kalau satu kalimat baru. Ini mungkin ya konsistensi, tetap Konsisten. konsisten.
Mungkin soalnya kayak mudah Berani diucapkan, memulai. tapi emang benar-benar Nah. konsisten sulit. Konsisten. Jarang lah orang yang benar-benar bisa konsisten dalam hal apapun, dalam hal kebaikan orang yang konsisten saya acungin jempol. Satu hal yang dilakukan cuma konsisten. Misalkan kayak gini lah contoh, puasa deh Senin Kamis konsisten dia, salut saya. Itu kalau dari segi kebaikan. Dia misalkan melakukan ini ya, contohnya melakukan pekerjaan yang dia misalkan kayak editing nih, dia konsisten terus ngedit, kan dia bakal menjadi mahir lama kelamaan. Bener. Konsisten Ya, ini intinya. sudah diwakilkan. Puput apa? Enggak kan ada diwakilkan sama kata. Coba tambah semangat, Enggak, sabar. jangan semangat, Ya, itu. Tetap putus asa tetap dan jangan putus asa. Itu Terus cara sukses di usia muda Kang Restu konsisten. Bener dak? betul konsisten. Eta inti nama. Jadi ya begitu. Ada pesan-pesan kan nih yang mau disampaikan? Pesan terakhir. Pesan-pesan kalau untuk pesan simpel sih, jadi kayak gini ya. Kita itu harus mengisi diri kita itu dengan gimana ya, dengan Kalau yang bermanfaat. ya maksudnya kayak bermanfaat kayak gini. Kita harus ada nilai jual, namanya orang kan ada nilai jualnya. Kayak gini misalkan saya mau ngerekrut karyawan, ada 10 orang karyawan, itu nilai jualnya beda-beda, soalnya keahlian juga beda-beda. Nah, yang saya maksudnya untuk generasi muda, maksudnya saya juga masih muda, untuk orang-orang yang menonton lah, yaitu kita harus mempunyai soft skill yang tinggi. Contoh misalkan kayak gini, kita ada satu botol minum ya, satu botol minum itu kita isi air, kita jual berapa? 3.000. ribuan lah intinya ribuan. Saya keluarin airnya, saya masukin madu asli, berapa kita jual? Hampir ratusan ribu kan? Hampir ratusan. Kita keluarin lagi nih madu aslinya, kita ganti sama parfum yang bernama, Merek. bisa jutaan lah, bahkan bisa ratusan juta kan dalam satu botol itu. Nah, seperti halnya kita juga, kita mau ngejual apa ke ini gitu, ke harga jual diri kita gitu. Jadi kalau emang kita pengen jutaan ya berarti kita itu harus memiliki kemampuan yang benar-benar multifungsi, harus benar-benar segala bisa lah gitu. Itu sih yang saya jadiin motivasi. Ya kita pengen gaji 10 juta per bulan ya bisa. Tapi kitanya bisa nggak dengan kemampuan yang kita miliki? Itu aja sih. Benar-benar. Ya, itu aja sih. Jadi intinya silahkan kalian intikan sendiri. Dari semua inti ya. Ya, inti dari semua inti itu intinya. Alhamdulillah pertanyaan kalian sudah kita jawab ya, walaupun gak semua ya mohon maaf, aduh ini gak bisa semua, insya Allah kedepannya kita jawab lah ya. Kalau ada yang mau request tentang apa-apa juga bisa ya di komen, kolom boleh. komentar. Ya, Kedepannya boleh. kita mau bikin konten apa? Komen di bawah, komen mau apa. Terus udah sih gitu aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah sumbang pertanyaan. Jangan lupa ya follow IG mereka, nanti ada di bawah. Villa Puncak 12 ada di bawah. Curug Cipamingkis official nanti dicantumin di bawah. Emrestu 33 Devlin DVYLN Ya. DVYLN 33 ada di bawah ya. Terima kasih Res. Makasih banyak Ya, bos atas Tes. ininya, amin. Sukses Buat- juga untuk ininya. Ya, terima kasih buat kalian udah Bye. nonton. Sampai jumpa. Jeng 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 jeng.